Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 34. Bucinnya Sky ke Silva. Setelah Silva meyakinkan hatinya, akhirnya dia mulai memutuskan. Ayo Sil, jawab, kata Atala mengedipkan matanya agar Silva cepat menjawab. Iya kak, Silva, Atala terus menunggu jawaban Silva. Silva mau kak? Jawab Silva sambil mengedipkan matanya, setelah itu menghela nafasnya. Mata Atala berbinar bahagia mendengar jawaban Silva. Yes! Ucap Atala lalu meraih tangan Silva. Makasih ya Sil, gue gak nyangka lo bakalan terima gue. Ucap Atala. Dek. Mendengar jawaban Silva rasanya seperti ada peluru yang menancap ke hati Skylar. Dia terpaku di tempatnya dan mulai mengatur nafasnya. Rasanya sesak sekali dadanya. Akhirnya Atala, lihat deh sayang, mereka cocok banget kan? Ucap Livy ke Sky. Namun Sky tak menjawabnya, dia terus menatap ke Silva dan Atala. Setelah itu pergi dari sana. Sky, panggil Livy. Kamu mau kemana? Tanya Livy saat Sky berlalu pergi dari sana. Namun Sky terus saja berjalan dan menghiraukan Livy. Banyak yang mencibir Silva, banyak juga yang mendukung keduanya. Terutama anak S. Castle dibuat terkejut, tidak menyangka jika Atala yang selama ini tidak pernah mengungkapkan perasaannya ke cewek. Tapi kali ini dia malah menembak Silva. Sementara Sky dia naik ke atas rooftop. Cowok itu duduk di kursi yang ada di sana. Dia memegangi dadanya yang sakit. Rasanya sesak sekali dadanya sampai dia kesusahan untuk bernafas. Matanya berkaca-kaca menatap ke depan. Ingatan akan Atala menembak Silva terus muncul dalam bayangannya. Iya, Silva mau. Jawaban Silva. Jawaban Silva terus terngiang dalam pikirannya. Bahkan menggema dalam pendengarannya memenuhi rooftop sangat bising di telinganya. Sehingga ia harus menutup telinganya. Iya, Silva mau. Ah! Teriak Sky sambil menutupi telinganya. Kenapa, Sil? Sky mulai menangis. Sementara Silva dia mulai mencari keberadaan Sky, namun gadis itu tidak menemukan kehadiran suaminya. Kak, tadi Silva cuma... Ucap Silva menggantung saat Atala menyelanya. Iya, aku tahu. Terima kasih ya, Sil. Kamu udah terima aku sebagai pacar kamu, kata Atala. Tapi kak, Silva nggak benar-benar, ucap Silva ingin menjelaskan sesuatu, namun lagi-lagi Atala menyelanya. Iya, aku tahu, kata Atala. Kak, jangan kayak gini, ucap Silva. Nggak apa-apa Sil, kamu kan pacar aku sekarang, kata Atala tertawa. Silva terus saja menyerjit. Hari ini Silva terus saja dihujat satu sekolah. Pasalnya dia adalah satu-satunya siswi yang pakai hijab dan juga cadar di sekolah Nusa Bangsa. Bercadar kok pacaran, munafik loh. Sembur siswi. Udah lepas aja jilbabnya. Siswi lain. Bangke loh. Sembur siswi lain. Dasar anjing gonggong. Hardik yang lain. Sepanjang koridor Silva terus saja dihujat, dicaci, dan dimaki. Karena mereka menganggap bahwa Silva telah mengambil keputusan yang salah. Silva menghela nafasnya dan mencoba menguatkan hatinya. Dia mulai memasuki kelas tapi respon teman-temannya tidak se-welcome biasanya. Mereka hanya menatap tajam ke Silva. Beda dengan Livy, dia sangat bahagia sekali. Silva, selamat ya. Akhirnya kamu jadian juga sama Atala, ucap Livy, sedangkan Ayu dan Alia bersikap dingin mengucapkan selamat hanya ala kadarnya saja. Beda dengan Siska, saat Silva mendekat, dia menghindarinya. Siska bukan hanya kecewa, tapi dia sakit hati. Pasalnya Atala adalah satu-satunya cowok yang ada di hatinya sampai saat ini. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini, batin Silva. Hujatan itu terus berlanjut sampai Silva ke kantin. Prak! Yuni menyiram jus ke jilbab Silva hingga jilbabnya basah dan berwarna orange. Hah? Respon Silva. Cewek munafik. Bisa-bisanya ya lo terima Atala. Nggak malu lo sama jilbab sama cadar lo. Hardik Yuni. Akhir zaman, ucap Sela menggelengkan kepalanya. Karena Yuni sudah geram dan memendam rasa kesal, marah, dendam, dia menyiram Silva lagi dengan jus strawberry milik Dana. Sprak! Namun jus itu bukan mengenai Silva, melainkan Atala. Atala berusaha melindungi Silva dari serangan para siswi. Hah? Respon Yuni terkejut. Kalian ya bisa-bisanya lakuin ini ke Silva? Emangnya kalian pikir kalian paling benar? Apa yang kalian pikirin tentang pacaran? Punya hubungan gak halal? Bebas jalan? Bebas bersentuhan? Wak-wak wik-wik? Apa? Apa lagi? Ucap Atala menjurus.
Apa yang salah dari kita? Kita hanya mempunyai status pacaran. Selagi kita tidak melewati batas pergaulan tidak ada yang salah. Dan status pacaran kita agar kalian tahu Silva itu milik gue. Dan dia adalah satu-satunya yang gue cinta, ngerti? Tandasnya Atala, sedangkan Silva terus saja menangis. Dan Email memutar bola matanya jengah. Sekali lagi gue lihat kalian memperlakukan Silva kayak gini, kalian akan tahu akibatnya. Ancam Atala dan menarik tangan Silva agar segera pergi. Suara para siswi yang ada di kantin. Atala mengantarkan Silva ke toilet. Sebelum Silva masuk ke toilet, Atala mengucapkan sesuatu ke Silva. Maaf ya Sil, gara-gara aku kamu jadi dihujat satu sekolah. Ucap Atala penuh sesal. Iya nggak apa-apa kok kak, jawab Silva. Pokoknya kamu sabar ya Sil, sabar dulu. Ucap Atala. Iya kak, nggak apa-apa. Silva tidak peduli dengan hujatan orang yang terpenting. Dia sudah membantu Atala karena Atala sering berbuat baik padanya. Walau tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya sakit akibat cemoohan para siswa-siswi. Kring! Bel pulang sekolah pun sudah berbunyi. Para siswa dan siswi berhamburan keluar kelas untuk pulang. Sementara Silva mencari-cari keberadaan Skylar. Tapi gadis itu tidak menemukannya. Silva jadi teringat kalau Sky sering naik ke atas rooftop. Gadis itu pun berniat mencarinya ke rooftop. Silva menatap langit dari koridor, cuacanya sangat mendung sekali dan hujan pun turun saat lebat. Ya hujan, ucap Silva dan dia meneruskan langkahnya untuk naik ke atas rooftop mencari Skylar. Sementara Skylar cowok itu masih duduk di kursi yang ada di rooftop. Dia sama sekali tidak merubah posisinya. Padahal dia sudah duduk sangat lama di sana, tapi waktu itu tidak cukup untuk memulihkan rasa sakit hatinya. Dia terus saja melamun hingga hujan turun membasahi seragamnya, namun dia tetap diam. Silva sudah sampai di rooftop. Dia melihat Sky duduk sambil kehujanan, tapi dia hanya diam di kursinya. Silva pun menghampiri Skylar. Dia berlutut di hadapan Skylar. Sky, panggil Silva sambil mengusap wajahnya yang dipenuhi air hujan. Sky, kamu ngapain di sini? Ayo turun, ini hujan, kata Silva. Suaranya bersautan dengan suara hujan turun. Sky, aku minta maaf soal kejadian tadi pagi. Itu gak seperti yang kamu lihat, ucap Silva menjelaskan, tapi Sky tak menjawab. Dia terus saja melamun. Akhirnya Silva memutuskan untuk pergi dari sana. Silva pikir Sky marah padanya dan butuh menenangkan waktu untuk sendiri. Namun saat Silva melangkahkan kakinya, Sky mulai memanggil Silva. Silva, panggil Sky membuat langkah Silva terhenti dan Silva berbalik menghadap Skylar. Kenapa kamu terima Atala, Sil? Kenapa? Tanya Sky sambil menangis dan memegangi dadanya yang sakit. Cowok itu sudah tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Aku cemburu, Sil. Aku cemburu. Ucapnya keras bersautan dengan suara hujan sambil berlutut di hadapan Silva. Rasanya tubuh Sky sudah lemas hingga tidak mampu berdiri. Sky terus saja menangis sampai pundaknya bergetar. Maafin aku, Sil. Maafin aku yang sudah nyanyiin kamu selama ini, ucap Sky penuh sesal sambil meraih tangan Silva. Silva pun ikut duduk menyeimbangi Skylar sambil tangannya terus digenggam oleh Skylar. Lantas Skylar mencium tangan Silva dan mengatakan sesuatu. Aku mencintaimu, Silva. Aku gak mau kehilangan kamu, ucapnya menangis dan terus memegangi dadanya yang sakit. Sedangkan tangan kanannya menggenggam tangan Silva. Silva terkejut dengan pernyataan Skylar. Dia sangat bahagia karena pada akhirnya suaminya dapat mencintainya. Sky, jangan kayak gini, kata Silva ikut menangis. Tolong jangan tinggalin aku, Sil. Aku gak mau kehilangan kamu, kata Sky memohon. Aku gak akan pernah tinggalin kamu, Sky. Maafin aku yang salah. Maafin aku karena aku udah ngecewain kamu, ucap Silva. Ini gak seperti yang kamu lihat, Sky, imbuh Silva dan Skylar menatap Silva. Aku akan bilang ke mereka bahwa kamu istri aku, Sil, ucap Sky. Iya, nanti Sky, kalau udah waktunya, kata Silva menenangkan Sky. Setelah Sky mengungkapkan perasaannya ke Silva, akhirnya keduanya turun. Namun saat sampai di koridor bawah, mereka bertemu Atala. Silva, ayo pulang, kebetulan aku bawa mobil, ucap Atala. Sementara Sky menggenggam tangan Silva dan menatap Silva lalu menggelengkan kepalanya, menandakan agar Silva menolak ajakan Atala. Setelah Atala mendekat, Sky melepaskan tangannya dari tangan Silva. Loh kok kalian basah kuyup gini? Sky, lu kalau mau jahit cukup ke kita aja, jangan ke Silva, kata Atala.
Mata lo kenapa Sky? Kok merah kayak habis nangis gitu? Tanya Atala namun Sky tak menjawab. Dia malah mengalihkan pandangannya. Kenapa lo Sky? Ada masalah? Tanya Atala. Dia memang care pada Sky. Enggak. Jawab Sky singkat. Serius nggak ada masalah? Atala meyakinkan. Iya. Respon Sky. Tapi kok mata lo? Kata Atala. Perih, kena air hujan. Jawab Sky. Makanya jangan hujan-hujanan. Pakai ngajak-ngajak Silva segala lagi. Kata Atala. Dia itu pacar gue loh. Kalau sampai dia sakit gimana? Imbuhnya. Dan lo juga. Kalau lo sakit gimana? Udah sekarang lo pulang dan Silva biar gue yang antar pulang. Kata Atala lagi. Sementara Sky dan Silva saling melempar pandangan. Maaf kak, aku pulang bareng Sky ya. Kebetulan Silva udah kerja lagi di rumah Sky. Iya nggak apa-apa. Biar sekalian aku antar ke rumah Sky. Kata Atala. Maaf kak, tapi Silva pulang sama Sky aja kak. Sekalian searah. Tolak Silva lagi. Ya udah deh. Kata Atala. Akhirnya mereka pulang dengan dijemput Pak Joni. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Sky terus saja menggenggam tangan Silva dan Silva tersenyum di balik cadarnya menatap genggaman tangan itu. 15 menit sudah mobil Pak Joni tiba di kediaman Kalisten. Sky membuka pintu rumah dan melihat Carl sedang duduk santai sambil membaca buku dengan posisi sofa yang menghadap ke pintu utama. Carl mulai melirik ke arah pintu dan memperlihatkan Sky dan Silva sedang berdiri di tengah-tengah pintu yang terbuka lebar. Kenapa kalian bisa basah kuyup begini? Bukannya Pak Joni membawa mobil? Tanya Carl. Pa, izinin Sky bawa Silva pulang ke rumah Sky ya pa? Sela Sky tanpa menjawab pertanyaan Carl. Gak bisa? Tolak Carl. Kenapa pa? Tanya Sky. Papa gak izinin kamu bawa Silva pulang sebelum kamu putusin Livia. Tolak Carl bersyarat. Tapi pa? Sky menyela. Gak ada tapi-tapian, lebih baik sekarang kamu pulang. Usir Carl. Sini Silva, biarkan Sky pulang. Kata Carl. Lalu Sky menarik tangan Silva dan dia menyembunyikan Silva di balik punggungnya. Sky mulai mendongak dan menatap tajam ke papanya. Kenapa kamu menatap papa seperti itu? Nantain papa kamu. Tanya Carl menatap tajam ke Sky. Sky akan pulang kalau Silva ikut pulang. Tapi kalau Silva di sini, Sky akan tetap di sini. Tandasnya Sky. Gak bisa, sebaiknya kamu pulang. Putusin Livy, setelah itu kamu boleh tinggal di sini. Ancam Carl. Papa jahat banget sih, Pak. 2 bulan, Pak, Sky tinggal sendiri di rumah tanpa Silva. Kata Sky. Bukannya itu mau kamu ya, supaya Silva menjauhi kamu. Kata Carl. Enggak, Pak. Sky sama sekali gak ada niatan buat bisa sama Silva, Pak. Rengek Sky. Sudahlah, sebaiknya kamu pulang sana. Usir Carl. Sky mundur dan masih menyembunyikan Silva di balik punggungnya. Sky gak mau, Pak. Sky mau tetap bersama Silva. Rengek Sky. Jangan cengeng kamu. Sembur Carl ke Skylar. Sedangkan Silva mulai melepaskan genggaman tangan Sky. Membuat cowok itu menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya agar Silva tidak melepaskan tangannya. Silva melangkah menghadap Carl. Papa, panggil Silva. Sungguh indah ketika kita saling mencintai karena Allah. Bahkan rindu yang kurasakan saat ini pun karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ali bin Abi Thalib. Silva sangat merindukan Skylar, Pak. Boleh kan Sky tinggal di sini? Ucap Silva. Mendengar apa yang Silva katakan, akhirnya Carl mengizinkan Sky untuk tinggal di rumahnya. Sementara senyum terbit di bibir Sky dan Silva. Tapi hanya 1 hari. Sebelum kamu putusin Livy, jangan harap kamu bisa dekat dengan Silva. Kata Carl, seketika senyuman Sky hilang. Gak bisa gitu dong, Pak. Tolak Sky. Terserah, kalau tidak mau, kamu pulang sekarang. Kata Carl. Ya, Sky mau. Ucap Sky. Akhirnya setelah diizinkan, keduanya masuk menuju kamar mereka. Silva menuju kamar mandi berniat untuk mandi. Namun tunggu, ada yang aneh saat Silva menoleh. Aduh Sky, kamu ngapain ngikutin aku? Ucap Silva membentur dada Sky karena Sky terus saja membututi Silva. Mau mandi? Jawab Sky. Lah kan nanti Sky, gantian Silva dulu. Rengek Silva. Ya kan kita bisa mandi bareng. Ucap Sky enteng. Ih gak mau. Rengek Silva. Lo kenapa? Kita kan udah nikah. Tanya Sky. Ya pokoknya jangan dulu. Rengek Silva. Dih, kenapa emang? Tanya Sky. Ya Silva, ucapnya mulai salah tingkah. Pipinya juga mulai memerah seperti kepiting rebus. Mukanya merah.
Salting ya atau grogi? Goda Sky. Hah? Respon Silva memegangi pipinya padahal Sky hanya menggodanya saja. Dia tidak melihat wajah Silva karena memang tertutup oleh cadar. Sky tersenyum dengan tingkah istrinya yang salting menggemaskan menurutnya. Setelah Silva langsung masuk kamar mandi dan menguncinya, Silva memegangi dadanya karena jantungnya yang berdetak tidak karuan. Sepeninggal Silva, Sky jadi senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka bisa sebutin ini ke Silva padahal dia belum melihat wajah Silva. Tapi sosok Silva yang membuatnya jadi takut akan kehilangan seseorang dalam hidupnya. Bahkan ini pertama kalinya Sky menangisi seorang wanita setelah mamanya. Padahal selama dengan Levi dia tidak pernah menangisinya. Setelah Silva selesai mandi, kini gantian Sky yang mandi. Setelah Sky selesai mandi, cowok itu menyusul Silva duduk di kasurnya. Silva duduk sambil memegangi sisir di tangannya. Sky, sini biar Silva sisirin, kata Silva dan Sky menurutinya saja. Lalu keduanya saling duduk berhadapan dan saling menatap. Tiba-tiba Silva menyentuh percing di sudut bibir Sky dan cowok itu menatap tangan Silva. Lalu gadis itu kembali menatap suaminya. Kenapa? Mau? Ganteng ya? Kata Sky dengan pedenya dan Silva hanya tersenyum. Iya ganteng, kayak Jungkook, kata Silva. Siapa Jungkook? Oh, kata Sky mengingat. Gantengan siapa aku sama Jungkook? Tanya Sky. Gantengan Jungkook. Jawab Silva tersenyum dan Sky menyerjit. Biar aku hancurin tuh wajahnya si Jungkook, biar cuma aku yang ganteng menurut kamu, kata Sky lalu keduanya terkekeh. Jangan, cegah Silva. Kenapa? Tanya Sky. Nanti viral. Jawab Silva santai sambil terkekeh. Lalu Silva menyentuh percingnya lagi. Sky, kamu gak takut apa percingnya ketelan? Ucap Silva. Enggak lah. Jawab Sky terkekeh. Boleh Silva menyentuh wajah Sky? Kata Silva. Boleh? Jawab Sky dan Silva tersenyum. Nih, kata Sky mendekatkan wajahnya dan Silva mulai meraba wajah Sky secara dekat. Sementara Sky mulai memejamkan matanya. Silva suka matanya. Boleh buat Silva? Kata Silva tersenyum sambil menyentuh mata Sky. Boleh? Congkel aja. Jangan nanti kayak psiko lagi. Ucap Sky terkekeh begitupun dengan Silva. Kini Silva menyentuh hidung suaminya. Silva juga suka hidung Sky. Boleh buat Silva? Ucap lagi Silva. Boleh, copot aja. Jangan, nanti aku gak bisa napas. Kata Sky terkekeh lagi. Kini Silva menyentuh bibir Sky yang tipis dan pink alami itu. Silva juga suka ini. Tunjuk Silva pada bibir Sky. Boleh buat Silva? Kata Silva tersipu malu. Boleh? Mau dirasain sekarang? Goda Sky. Sky! Rengek Silva lalu kembali menatap wajah suaminya dengan sangat puas. Silva suka semuanya? Kata gadis itu. Ya udah, ambil buat Silva semuanya, kata Sky. Membuat Silva tersenyum, gadis itu sangat bahagia karena bisa dengan puas memandangi wajah suaminya secara dekat. Sekarang Skylar mulai membuka matanya dan dia menatap Silva sambil menggenggam kedua tangan gadis itu. Sekarang gantian aku, ucap Sky. Boleh? Tanya Sky menatap Silva secara dekat. Boleh apa? Tanya balik Silva. Boleh Sky lihat wajah Silva? Tanya Skylar sambil mengatur jantungnya karena deg-degan. Gak boleh? Tolak Silva. Lo kenapa? Tanya Sky. Sebelum Sky putusin Levi, kata Silva terkekeh. Ya, kamu sama jahatnya kayak papa, mainnya ngancem mulu, keluh Sky. Boleh ya? Aku kan udah cinta sama kamu, rengek Sky. Silva kan bilang kalau aku udah benar-benar mencintai Silva dan menerima Silva menjadi istri aku boleh lihat wajah Silva. Imbuhnya lagi. Boleh ya? Rengek lagi Sky. Boleh. Jawab Silva membuat mata Sky berbinar bahagia. Akhirnya dia bisa melihat wajah istrinya. Bismillah, ucap Sky dan tangannya mulai menjulur ke cadar Silva. Saat dia sudah menyentuh cadarnya, dia menurunkan lagi tangannya lalu memegangi dadanya. Kenapa Sky? Tanya Silva. Deg-degan, jawab Sky. Sama, ucap Silva hingga keduanya terkekeh. Berasa seperti mau UKK, kata Sky. Bahkan lebih berat dari UKK. Sahut Silva lalu keduanya sama-sama terkekeh.
dan Sky mulai menyentuh cadar Silva lagi. Dia buka perlahan-lahan sedangkan Silva menundukkan pandangannya ke bawah. Setelah cadarnya sudah terbuka sempurna, Silva menatap mata Skylar. Begitupun sebaliknya. Skylar terpesona melihat wajah istrinya sampai dia dibuat melongo. Dia terpaku di tempatnya. Wajahnya yang putih alami, bulu matanya yang lentik, bibirnya tipis berwarna merah ceri, hidungnya mancung, pipinya yang sedikit cabi. Gadis itu tersenyum menatap Sky. Lalu dia melambaikan tangannya ke wajah Sky agar menyadarkan lamunan Sky. Sky, kenapa? Gak suka? Tanya Silva memanyunkan bibirnya. Suka? Kamu cantik banget, Sil. Puji Sky dan Silva tersenyum. Senyum kamu juga manis, ucap Sky lagi. Skylar mulai menyentuh wajah istrinya. Dia merabanya dari mulai mata, pipi, hidung lalu ke bibir. Sky menatap bibir Silva secara intens. Dia mulai mendekatkan wajahnya ke Silva sambil terus menatap bibir itu. Sky mulai memiringkan posisi wajahnya dan mendekatkan bibirnya ke bibir Silva. Saat bibir keduanya sedikit lagi bersentuhan, tiba-tiba, Skylar! Panggil Carl, membuat Sky dan Silva tersentak. Keduanya sama-sama salting dan berusaha mengatur napasnya. Lalu keduanya tersenyum dan terkekeh pelan. Si papa ganggu aja, gak tahu apa kalau kita lagi kangen-kangenan, kata Sky. Ya udah, sana temui papa dulu, usir Silva. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku mau singkirin papa dulu, canda Sky. Respon Silva terkekeh. Biarin suruh siapa ganggu kita, kata Sky. Skylar, panggil papanya lagi semakin keras. Ya pa, jawab Sky. Lalu Sky menemui papanya yang ada di ruang kerjanya. Ada papa? Tanya Sky. Bantuin papa bawa ini ke gudang. Tunjuknya pada barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ya pa, kan udah malam pa, besok aja ya. Keluh Sky. Harus sekarang, pinta Carl. Kan ada Pak Joni sama Pak Daus. Suruh aja mereka pa, kata Sky. Sudah cepet bawa, kata papanya. Mau tidak mau Sky menuruti perintah papanya untuk membawa barang-barang yang tidak terpakai ke gudang.